input output ya. Jadi memang sampai saat ini bahwa angka PDB PDRB ini seperti disampaikan oleh Bapak Kepala BPS tadi merupakan salah satu produk unggulan BPS ya. Jadi dari angka PDB PDRB ini unggulannya yang sering ditunggu-tunggu itu adalah pertumbuhan ekonomi ya. Jadi angka pertumbuhan ekonomi ini salah satu produk unggulan. Selain ada yang namanya inflasi produk unggulannya ya, ada yang namanya kemiskinan, ada yang namanya pengangguran ya. Tapi PDRB atau PDB ini merupakan salah satu produk unggulan. Selain tidak kalah pentingnya ya produk-produk BPS lainnya seperti angka ekspor impor ya, kemudian indikator Kestra ya, kemudian pertanian, industri dan sebagainya ya. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya sampai nanti siang ya akan sekilas menjelaskan mengenai apa itu PDB PDRB, kemudian kedua akan jelas secara singkat padat seperti kata Pak Eko tadi ya, apa itu tabel I/O dan tabel IRIO ya, sebab kalau secara mendalam ya, secara detail ya memang betul kursus PDB PDRB itu makan waktu 2 minggu sendiri ya, demikian juga tabel I/O dan IRIO. Tapi mudah-mudahan dengan waktu 2 hari ini paling tidak teman-teman paham ya, kemudian kedua bisa membaca ya, sebab membaca tabel I/O dan IRIO ini pun ya maaf saja tidak sembarang orang bisa membaca ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa membunyikan angka, menganalisisnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan selama 2 hari ini output yang diharapkan oleh Pak Eko tadi bisa tercapai. Baik, kita mulai. Lanjut. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa PDB PDRB ini merupakan indikator ekonomi utama yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian ya. Jadi kinerja perekonomian ini ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi. Apakah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara atau suatu daerah meningkat atau tidak, itu kinerja perekonomian ya. Dan itu merupakan salah satu manfaat dari PDB PDRB ya. Ada yang lainnya seperti struktur ekonomi, seperti produktivitas, seperti inflasi ya, inflasi dari sisi produsen dan segala macam. Kemudian dari tabel input output ya, ini merupakan salah satu alat analisis ekonomi yang sangat komprehensif ya. Nanti akan kita perlihatkan komprehensifnya seperti apa. Tapi yang jelas tabel I/O ini tidak disusun setiap tahun seperti halnya PDB PDRB. Tabel I/O ini disusun di Indonesia khususnya tingkat nasional itu setiap 5 tahun sekali. Kenapa? Karena dalam menyusun tabel I/O ini memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang cukup besar ya. Kemudian menurut SMA 2008 penyusunan PDRB dan tabel I/O didasarkan pada SUT ya. Tadi Pak Eko sudah menyebutkan bahwa SMA 2008 ini merupakan manual bagi teman-teman di bidang neraca dalam menyusun PDB, PDRB dan tabel I/O. Nah, dalam SNA 2008 ini direkomendasikan sebelum menyusun tabel input-output, itu harus disusun dulu yang namanya supply and use table, ya, tabel supply dan tabel use. Ya. Nah, pada saat teman-teman BPS menyusun IRIO kemarin, ya, sebelum menyusun IRIO, itu teman-teman 34 provinsi diminta menyusun tabel SUT dulu. Ya. Setelah tabel SUT 34 provinsi tersusun, baru diminta menyusun tabel I/O.
tabel IO 34 provinsi tersusun, baru disusunlah yang namanya tabel IRIO. Ya, jadi syarat untuk menyusun tabel IO sekarang ini adalah harus menyusun tabel SUT dulu. Ya. Kemudian berikutnya adalah tabel IRIO, Interregional Input Output. Ya, ini merupakan pengembangan dari tabel IO. Jadi kalau tabel IO ini lebih memperlihatkan keterkaitan transaksi antar sektor ekonomi dalam satu wilayah atau dalam satu negara. Ya. Namun untuk IRIO ini selain memperlihatkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam satu wilayah, juga memperlihatkan keterkaitan antar sektor ekonomi dengan wilayah lain. Nah, kebetulan tadi Bapak Kepala sudah menyebutkan bahwa tanggal 7 September kemarin sudah dilakukan sosialisasi IRIO, ya. Paling tidak teman-teman sudah ada gambaran bagaimana keterkaitan Kalimantan Tengah, sektor-sektornya, dengan keterkaitan Pulau Jawa misalnya, ya, apakah ketergantungan Kalimantan Tengah ini cukup tinggi terhadap Pulau Jawa, ya, atau Pulau Jawa yang ketergantungan cukup tinggi dengan Kalimantan Tengah, ya. Nah, itu terlihat dalam tabel IRIO. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya secara sepintas akan menjelaskan 4 topik ini. Pertama PDRB, kedua SUT, ketiga tabel IO, dan keempat tabel IRIO. Baik, kita mulai pertama dengan PDRB. Lanjut. Nah, sebelumnya di sini saya menyampaikan bahwa System of National Account, ya, kebetulan ini saya menerjemahkan pada tahun 2012 kemarin, ya, karena buku ini digunakan sebagai basis, ya, kita di BPS dalam perubahan tahun dasar 2010 kemarin, ya. Jadi dalam perubahan tahun dasar 2010 kemarin kita sudah berbasis SMA 2008, ya. Saya sebagai penerjemah dan Pak Imam Jalil sebagai editor, ya. Dan ini sudah dipublish oleh BPS buku ini, ya. Ini sebagai dasar untuk mengukur tidak hanya PDB. Jadi SMA ini ada yang namanya PDB, ada yang neraca capital, ada yang neraca finansial, ada yang namanya balance sheet. Jadi SMA ini perekonomian secara komprehensif. Ya. Oke, ini sekedar informasi saja. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat dan penggunaan. Ya, jadi manfaat PDRB, ya, itu biasanya digunakan untuk melihat kinerja perekonomian makro seperti pertumbuhan ekonomi, ya, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, kapasitas atau besaran ekonomi, ya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi kita sudah familiar dengan kata-kata ini, tapi nanti akan saya jelaskan makna dari pertumbuhan ekonomi itu seperti apa sebenarnya. Demikian juga struktur ekonomi, ya, struktur ekonomi ini biasanya melihat peran nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi. Pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini juga apa namanya? Kalau tingkat regional belum bisa atau belum sanggup menghitung pendapatan per kapita. Yang dihitung adalah PDRB per kapita. Ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pendapatan per kapita itu yang namanya regional income, pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk mendapatkan regional income itu yang namanya PDRB harus dikurangi dengan pendapatan faktor neto yang keluar masuk dan pajak tak langsung neto. Jadi masih terkendala dengan pendapatan faktor yang keluar masuk suatu daerah datanya, sehingga sampai hari ini teman-teman BPS provinsi baru sanggup menghitung yang namanya PDRB per kapita, bukan pendapatan per kapita. Ya. Kemudian kapasitas atau besaran ekonomi
Ini biasanya dari besaran PDRB. Kalau tidak salah, Kalteng itu sudah tembus 152 triliun tahun 2020 kemarin. Ya. Artinya apa? Kalimantan Tengah dalam mengelola SDM dan STA-nya menghasilkan PDB atau besaran ekonominya sebesar 152 triliun pada tahun 2020. Ya. Berikutnya adalah tabel I/O, ya ini digunakan untuk analisis struktur supply, struktur demand, ya, kemudian struktur biaya, analisis keterkaitan, ya, keterkaitannya seperti multiplier, backward forward linkage, dan analisis dampak. Ya. Ini juga kemarin mungkin pada saat sosialisasi juga sudah diperlihatkan bagaimana struktur supply demand barang dan jasa di Kalteng ini, ya, kemudian bagaimana analisis keterkaitan berupa multiplier output, ya, kemudian indeks kepekaan daya penyebaran dan seterusnya. Itu diturunkan dari tabel input output. Berikutnya SUT, ya, ini pada dasarnya seperti saya katakan tadi untuk sebagai worksheet, sebagai lembar kerja untuk menyusun tabel input output, ya. Jadi pada dasarnya hampir sama bentuknya dengan tabel I/O, cuman kalau tabel I/O itu terdiri dalam satu tabel, kalau SUT itu ada dua tabel, ada tabel supply sendiri, tabel use sendiri, ya. Itu tabel SUT. Kemudian tabel IRIO, tadi saya sudah katakan bahwa kelebihannya di IRIO ini bisa memperlihatkan keterkaitan antar wilayah atau antar daerah. Ya. Baik, lanjut. Oke, sekarang kita masuk apa itu PDB dan PDRB. Ya. Jadi kalau kita lihat definisi di sini, ya, yang namanya PDB, PDRB itu merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa, seluruh, ya, yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara atau daerah. Ya, kalau negara itu disebut PDB, kalau yang dihasilkan di sebuah daerah itu disebut dengan PDRB. Yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi, ya, timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non-residen. Ya, jadi ini cukup panjang definisinya. Di sini ada 4 kata kunci. Pertama nilai tambah, kedua region, negara daerah, ketiga aktivitas ekonomi, ya, keempat periode tertentu, dan kelima tanpa memperhatikan. Oke, sekarang kita coba lihat nilai tambah. Jadi ini konsep PDRB dari sisi produksi. Kenapa saya katakan dari sisi produksi? Sebab kalau dari sisi pengeluaran nanti kita bisa lihat bahwa PDRB itu merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan seterusnya. Kalau dari sisi produksi itu adalah penjumlahan nilai tambah. Sebenarnya nilai tambah itu apa sih? Ya. Nilai tambah ini gampangnya adalah pendapatan atau output dikurang biaya antara atau cost. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana adalah bikin pisang goreng misalkan. Ya, ada industri atau aktivitas UMK bikin pisang goreng, dia jual pisang goreng katakan selama setahun dapat 10 juta, ya. Kemudian kos untuk membuat pisang goreng seperti beli minyak, ya, kemudian beli pisang, beli tepung, beli gula dan segala macam itu habis katakan 7 juta, ya. Maka nilai tambah dari aktivitas pisang goreng tadi adalah outputnya 10 juta dikurang cost-nya atau biaya antaranya 7 juta, nilai tambahnya adalah 3 juta. Ya, itu sederhananya untuk menghitung nilai tambah dari sebuah aktivitas ekonomi. Kemudian kata kunci kedua adalah suatu negara atau daerah. Jadi PDRB ini harus jelas region-nya, wilayahnya, wilayah negara atau wilayah provinsi
atau wilayah kabupaten kota, ya. Sebab saya pernah diminta oleh sebuah konsultan untuk menghitung PDRB kecamatan. Ya, sampai tingkat kecamatan bisa dihitung ya, asal datanya mendukung ya. Tapi yang jelas adalahnya wilayahnya harus jelas ya. Kemudian kata kunci berikutnya adalah aktivitas ekonomi. Jadi seperti kita ketahui bahwa aktivitas ekonomi ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya profit oriented ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hobi ya, itu tidak dihitung sebagai aktivitas ekonomi, atau kasarnya nilai tambahnya tidak dihitung ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya hobi ya, atau ibu rumah tangga mengurus rumah tangga, itu tidak dihitung sebagai aktivitas ekonomi ya. Ibu rumah tangga mengurus bayi ya, tapi kalau babysitter mengurus bayi itu aktivitas ekonomi. Tapi kalau ibu rumah tangga mengurus bayi ya, atau ibu kandung yang mengurus bayi, itu bukan aktivitas ekonomi ya. Kemudian kata kunci berikutnya adalah periode tertentu ya. Periode tertentu ini sampai hari ini di Indonesia ya, periodenya adalah tahunan dan triwulanan atau kuartal ya. Jadi PDB atau PDRB provinsi itu dihitung setiap kuartal atau setiap triwulanan, dan ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh berbagai pihak ya, terkait dengan berapa pertumbuhan ekonomi setiap triwulan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, ini perlu saya garis bawahi, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non residen ya. Jadi yang penting nilai tambahnya tercipta di Kalteng. Ya kasarnya orang tahu bilang masa bodoh ya, modalnya itu milik orang Jakarta, milik orang luar negeri, tidak peduli. Yang penting aktivitas ekonomi itu tercipta nilai tambahnya di Kalteng, ya dihitung sebagai PDRB Kalteng. Ya, tanpa memperhatikan faktor produksi, modal, ya, aset dan segala macam itu mau dimiliki oleh residen atau non residen. Ya, jadi kalau menghitung PDB PDRB ya, itu yang penting nilai tambahnya tercipta di region tersebut, di wilayah tersebut ya. Nah, ini konsep PDB PDRB yang harus kita pahami ya sebelum kita memulai berikutnya ya. Lanjut. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa PDB PDRB yaitu terdiri dari dua jenis. Pertama disebut dengan PDB nominal atau PDRB atas dasar harga berlaku ya. Artinya apa? Kalau harga berlaku artinya output ya, pendapatan ya, itu dihitung berdasarkan harga masing-masing tahun dikali dengan produksi masing-masing tahun ya. Itu adalah output harga berlaku. Kemudian dikurangi dengan biaya antaranya masing-masing tahun. Ya, didapatlah yang namanya nilai tambah atas dasar harga berlaku. Kemudian nilai tambah atas dasar harga berlaku dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, itu yang disebut dengan PDB atau PDRB. Jadi PDB atau PDRB ini adalah jumlah nilai tambah dari seluruh sektor atau seluruh kategori. Ya. Kemudian kedua adalah PDB real, ya, atau BPS menyebutnya PDB atas dasar harga konstan. Artinya apa? Artinya output dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu, tahun dasar. Nah, tadi saya sebutkan bahwa PDB kita sampai hari ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Ya, tahun dasar 2010, ya.
contohnya adalah menghitung output output harga konstan tahun 2010 ya. Itu adalah produksi tahun 2010 ya dikali harga produksi tahun 2020 dikali harga tahun 2010. Karena tahun dasarnya, tahun konstannya adalah tahun 2010 ya. Berbeda dengan harga berlaku kali harga 2020 ya. Tapi kalau PDB real, harga yang digunakan adalah harga tahun dasar. Kemudian dikurangi dengan biaya antaranya, dapatlah nilai tambah harga konstan. Ya. Lanjut. Nah, kemudian ini perlu saya perkenalkan juga 3 pendekatan dalam penghitungan PDB, PDRB harga berlaku. Ya. Itu pertama disebut dengan pendekatan produksi, nilai tambah dihitung berdasarkan kegiatan ekonomi. Ya. Nilai tambah setiap kegiatan ekonomi dihitung berdasarkan output dikurangi dengan biaya antara. Tadi saya sudah kasih contoh, misalkan dalam memproduksi pisang goreng, ya berapa pendapatan outputnya dikurang berapa biaya antaranya, selisihnya itulah nilai tambah sebesar 3 juta rupiah tadi. Ya. Kemudian PDB, PDRB juga bisa dihitung berdasarkan pendekatan penggunaan, ya atau pendekatan pengeluaran. Ya, PDB dengan dihitung dengan cara pendekatan pengeluaran, ya itu merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambah pengeluaran konsumsi pemerintah ditambah pembentukan modal ditambah ekspor dikurang impor. Ya, atau dalam ilmu ekonomi makro dikenal persamaan Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Ini adalah PDB dari pendekatan pengeluaran atau dari sisi demand side, ya, dari sisi permintaan. PDB dari sisi permintaan. Kalau pendekatan produksi itu PDB dari sisi supply side, dari sisi produsen, ya, penghasil, ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Nah, agak berbeda dengan 2 pendekatan di atas. Kalau pendekatan pendapatan, nilai tambah dihitung berdasarkan balas jasa faktor produksi. Apa itu balas jasa faktor produksi? Pertama yaitu upah gaji, ya, atau kompensasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah surplus usaha. Kemudian yang ketiga adalah penyusutan, ya, dan keempat adalah pajak tak langsung neto. Artinya pajak dikurang subsidi. Itu disebut dengan pajak tak langsung neto. Ya. Nah, dari ketiga pendekatan ini, ya, secara teori harus menghasilkan hasil yang sama. Ya, harus menghasilkan hasil yang sama. Ya. Namun dalam praktek, ya, atau sampai hari ini BPS baru sanggup menghitung secara kontinu baik yang tahunan maupun yang kuartalan, ya itu baru pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan, ya. Sedangkan pendekatan pendapatan sampai hari ini BPS belum sanggup menghitung, ya, karena berbagai keterbatasan. Namun untuk pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan, BPS sudah rutin menghitungnya, ya, baik tahunan maupun triwulanan, namun untuk tingkat nasional dan tingkat provinsi. Sedangkan kabupaten kota itu belum sanggup untuk menghitung PDB triwulanan, ya, namun PDB tahunan kabupaten kota juga sudah secara rutin melakukan penghitungan. Ya. Baik, ini 3 pendekatan yang sering digunakan dalam menghitung PDB atau PDRB. Lanjut. Nah, ini saya ambil contoh PDB harga berlaku, ya, dari
Provinsi Kalimantan Tengah, ya, tahun 2017 sampai 2020. Nah, kalau PDB harga berlaku ini yang sering disebut dengan PDB nominal, ya, PDB nominal Kalimantan Tengah. Jadi pada tahun 2020 PDRB Kalimantan Tengah itu sebesar 152 triliun, ya, di mana 152 triliun ini merupakan penjumlahan dari PDRB pertanian sebesar 33 triliun, pertambangan 12 triliun, industri pengolahan 24 triliun, dan seterusnya. Ya, jadi 33 triliun ini bukan disebut PDRB pertanian, tapi nilai tambah. Nilai tambah pertanian 33 triliun, pertambangan 12 triliun, dan seterusnya, sehingga didapatlah PDRB Kalimantan Tengah sebesar 152 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 PDRB nominal Kalimantan Tengah selalu meningkat. Ya, lanjut. Berikutnya adalah PDRB triwulan ya Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2021. Ya, jadi saya katakan tadi ya, ini adalah PDRB triwulan. Jadi selain menyajikan PDB tahunan, kita secara kontinu setiap 3 bulan sekali, ya, yaitu pada bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November menyajikan atau merilis PDRB triwulanan. Ya. Di sini terlihat ya bahwa triwulan 1 PDRB Kalimantan Tengah itu sebesar 38 triliun, triwulan 2 menurun ya menjadi 35 triliun, triwulan 3 meningkat menjadi 37 triliun, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh dari PDRB triwulanan harga berlaku menurut 17 kategori. Ya. Lanjut. Nah, berikutnya tadi itu adalah PDRB menurut pendekatan produksi atau menurut lapangan usaha. Ya, saya katakan tadi bahwa selain pendekatan produksi, BPS juga secara rutin menyajikan PDRB menurut pengeluaran ya atau penggunaan. Nah, ini adalah contoh PDRB pengeluaran Kalimantan Tengah tahun 2017 ya sampai tahun 2020 ya. Jadi seperti halnya tadi PDB pendekatan produksi ya, itu total PDRB 152 triliun. Ya, 152 triliun. Dari 152 triliun ini pengeluaran konsumsi rumah tangga itu sebesar 64 triliun. Ya. Kemudian ditambah dengan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 21 triliun, pembentukan modal sebesar 64 triliun, ekspor luar negeri sebesar 27 triliun, ya, sedangkan impor luar negeri sebesar 838 triliun. Ya. Yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa Y PDRB sama dengan C konsumsi rumah tangga, G konsumsi pemerintah, I pembentukan modal tak bruto, ya, X ekspor, I kurang impor. Ya. Cuman bedanya kalau tingkat regional itu ada yang disebut ekspor impor antar daerah. Ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan penyajian PDRB menurut pengeluaran. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi lagi adalah perbedaan utama dalam analisis PDB atau PDRB tahunan dengan triwulanan itu adalah makna dari angka pertumbuhan ekonomi. Ya.
Jadi membaca, karena ini BPS tiap 3 bulan menyajikan PDB triwulanan, ya, dan yang disajikan kebanyakan angka pertumbuhan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan makna dari angka pertumbuhan, ya. Jadi angka pertumbuhan ini tadi saya katakan bahwa kenaikan produksi, ya, barang dan jasa pada periode T, ya, dibandingkan periode T-1, kenaikan produksi. Namun dalam triwulanan, ya, itu dikenal 3 jenis pertumbuhan. Pertama adalah pertumbuhan year on year, ya, kemudian year on year, kemudian ada quarter to quarter atau Q to Q, dan kumulatif to kumulatif atau C to C, ya. Setiap penyajian PDRB triwulan, BPS menyajikan ketiga jenis pertumbuhan ini, ya. Lanjut. Pertama adalah year on year, ya. Ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal 1 tahun tertentu dibandingkan dengan produksi barang dan jasa pada kuartal ke T tahun sebelumnya. Jadi kuartal yang sama, ya. Kuartal yang sama tahun tertentu dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Saya di sini ambil contoh pertumbuhan ekonomi year on year kuartal 2 tahun 2020, ya, sebesar minus 5,32%. Apa artinya? Artinya bahwa pertumbuhan produksi seluruh barang dan jasa, karena ini PDB, ya. Kalau PDB itu artinya sudah total penjumlahan dari pertanian sampai jasa-jasa, ya. Produksi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,32% dibandingkan produksi kuartal kedua tahun 2019. Ya, jadi kuartal 2 2020 dibandingkan dengan kuartal 2 2019. Produksinya mengalami penurunan 5,32%. Itu makna dari pertumbuhan year on year. Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah Q to Q. Nah, kalau Q to Q ini pembandingnya adalah kuartal atau triwulan sebelumnya. Ya. Triwulan sebelumnya. Di sini saya ambil contoh, ya. Misalkan pertumbuhan ekonomi Q2 kuartal kedua tahun 2020 Indonesia itu sebesar minus 4,9%. Ya. Apa artinya? Artinya bahwa produksi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami penurunan minus 4,9% dibandingkan dengan produksi barang dan jasa kuartal ke-1. Kuartal sebelumnya, ya. Jadi Q2Q triwulan 2 2020, ya, 4,9, berarti terjadi kenaikan 4,19% dibandingkan Q1 2020. Ya, jadi pembandingnya adalah triwulan sebelumnya, ya. Kalau kita bicara Q3 itu pembandingnya adalah Q2, ya. Berbeda dengan year on year. Year adalah pembandingnya triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ya. Lanjut. Kemudian ketiga adalah C2C, kumulatif. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kumulatif kuartal kedua tahun 2020 sebesar 1,26%, ya, itu artinya kumulatif produksi barang dan jasa yang dihasilkan sampai kuartal kedua. Artinya Januari sampai Juni kuartal kedua itu. Kumulatif, ya, atau semester 1, ya, mengalami penurunan 1,26% dibandingkan dengan
produksi barang dan jasa kuartal kedua tahun 2009. Ya, jadi semester 1 2020 dibandingkan dengan semester 1 2019 terjadi penurunan 1,26%. Ya. Nah, itu apa namanya? Arti dari angka C2C. Ya. Nah, ini tiga pertumbuhan yang selalu disajikan dalam PDB triwulan. Ya, lanjut. Nah, di sini saya ambil contoh ya laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha ya. Yang pertama itu adalah triwulan 1 2020, triwulan 2 2020 ya. Q2Q ya, Q2Q tadi kita sudah lihat ya bahwa triwulan 2 yang paling bawah itu minus 4,19, artinya seluruh barang dan jasa mengalami penurunan minus 4,19 dibandingkan Q2 tahun 2019 ya, karena Q2Q Q1 2020 karena Q2Q ya. Nah, ini apa namanya? Pertumbuhan dari 3 jenis tadi ya, Q2Q, Y-on-Y dan C2C ya, kumulatif ya. Kemudian yang penting pula adalah bahwa dari total pertumbuhan ekonomi kita bisa melihat penyebab. Nah, ini yang penting juga, penyebab dari angka itu tumbuh minus 4,19% ya. Itu penyebabnya kategori atau sektor mana saja? Oh, ternyata transportasi ini mengalami pertumbuhan minus 29,22%. Artinya apa? Sektor transportasi di kuartal 2 2020 itu hampir 30% turunnya dibandingkan kuartal 1 2020. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengamati penyebab kenapa dia menjadi minus 4,19%. Nah, salah satunya adalah transportasi yang turun sangat dalam sebesar 29,22%. Demikian juga akomodasi, ya, akomodasi dan restoran. Kemudian jasa perusahaan, ya, minus 14%. Jasa lainnya minus 15%. Jasa keuangan minus 10,32%. Ya. Memang seperti kita ketahui bahwa di triwulan 2 2020 ini terjadi PSBB yang ketat, ya, sehingga aktivitas ekonomi hampir bisa dikatakan stagnan, ya, karena pembatasan aktivitas mobilitas manusia, ya, sehingga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis, ya. Dan ini merupakan awal resesi Indonesia di tahun 2020, ya. Demikian juga di Y-on-Y kita juga bisa mengamati, ya. Y-on-Y ini artinya pembandingnya triwulan 2 2019 ya, pembandingnya, ya. Ini di sini ada 30% transportasi, ya. Triwulan 2 2020 dibandingkan triwulan 2 2019. Kemudian akomodasi minus 22% dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat pertumbuhan kuartalan menurut PDB pengeluaran, ya. Pertama adalah Q2Q, kedua Y-on-Y, ketiga C2C, ya. Jadi penyebab, ya, misalkan saya ambil sini Y-on-Y minus 5,32%, ekonomi Indonesia kontraksi, ya, atau tumbuh minus, ya. Penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga ternyata mengalami kontraksi minus 5,51%.
ya. Pemerintah, jadi hampir semuanya mengalami kontraksi. Ya, hampir semuanya mengalami kontraksi. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 ya itu mengalami pertumbuhan minus 5,32%. Ya. Nah, ini apa namanya dari sisi pengeluaran kalau kita melihat ekonomi demand side ya pertumbuhannya seperti ini ya. Oke, lanjut. Dan ini saya mengambil contoh kemarin BPS Kalteng, Kalimantan Tengah melakukan rilis pada tanggal 5 Agustus 2021 ya. Ini infografis yang ditampilkan oleh BPS Provinsi Kalteng ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham ya setelah saya menjelaskan tadi ya. Menjelaskan makna dari PDRB ya. Jadi dari infografis ini kalau saya coba baca ya, yang paling atas ini ya ekonomi Kalteng ya pada kuartal kedua itu tumbuh 5,56% secara year-on-year. Artinya dibandingkan kuartal 2 2020 ya, tinggi tumbuh ya. Kenapa dia tinggi? Karena di triwulan 2 2020 ekonomi Kalteng mengalami minus yang cukup dalam. Itu pertama angka 5,56. Kemudian PDRB harga berlaku. Nah, ini adalah PDRB nominal. Ya, PDRB nominal Kalteng pada triwulan 2 itu sebesar 41 triliun. Sedangkan PDRB real harga konstannya sebesar 25 triliun. Ya. Kemudian kalau kita lihat 3 kontribusi PDRB terbesar ya, dari lapangan usaha itu ternyata pertanian memberikan kontribusi nilai tambah 22,29% terhadap pembentukan PDRB Kalteng, sedangkan industri pengolahan 17,48 dan perdagangan 12,50. Ini dari sisi produksi ya. Sedangkan dari sisi pengeluaran ekspor ya itu memberikan kontribusi yang cukup besar 47%, PMTB pembentukan modal 40% dan konsumsi rumah tangga kontribusinya 40%. Ya. Ini kita melihat leading sektor atau komponen yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pembentukan PDRB Kalteng ya. Kemudian di bawahnya, di sebelah kanannya, ya itu ada 2,92% ya, Q2Q, kumulatifnya 1,10%. Jadi ini menarik ya, ini menarik karena saya kata menarik ya bahwa secara kumulatif Kalteng itu selama 2021 tumbuh 1,1%. Artinya satu semester 2021 dibandingkan semester 1 2019 hanya naik 1,1%. Ya. Bisa diprediksi ya, bisa diprediksi di kuartal ketiga ini PPKM masih cukup ketat. Ya. Aktivitas ekonomi juga masih terhambat ya karena sampai level 4 saja kemarin sampai Agustus, mulai pertengahan September lah baru mulai diturunkan levelnya menjadi level 3. Ya, artinya aktivitas ekonomi itu masih terhambat ya. Dan jadi di kuartal ketiga situasinya ini juga mungkin masih berkisar 1 ya. Akibatnya nanti selama 1 tahun ya kita bisa prediksi bersama lah ya. Nah ini juga mungkin masukan bagi teman-teman
pemerintah daerah atau stakeholder ya dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi di 2021 ya supaya dia bisa di atas 5%, apa yang harus dilakukan ya dari angka. Nah ini yang disebut dengan evaluasi ya. Jadi selama 1 semester baru sekian, bagaimana caranya supaya target 1 tahun tercapai 5% misalkan, usaha apa yang dilakukan ya. Kemudian di sini sebelah kirinya Q2Q 2,92%. Itu artinya Q2 2021 dibandingkan Q1 2021 ya meningkat 2,92%. Kemudian pertumbuhan year-on-year tertinggi dari sisi produksi itu di sektor informasi dan komunikasi. Sangat tinggi tumbuhnya, 26,74% dibandingkan karena year-on-year triwulan 2 2020. Ya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, ya, itu pertumbuhan tertingginya adalah di komponen konsumsi pemerintah. Ya. Tumbuh sebesar 16,74%. Ya. Oke, nah ini apa namanya beberapa informasi ya terkait dengan PDRB. Ya, lanjut. Oke, jadi sebelum saya masuk supply and use table, kemudian tabel I/O, tabel IRIO, ya saya kasih kesempatan dulu Pak Arham untuk teman-teman kalau ingin bertanya terkait dengan masalah PDRB. Sambil saya minum sebentar. Silakan Pak Arham. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak Rudi, jadi kalau ada teman-teman, jadi sebelum dilanjutkan ke supply use table, tema tentang PDRB, barangkali ada yang ingin bertanya, bisa melalui raise hand atau tautan yang sudah disampaikan, atau melalui chat langsung juga boleh. Barangkali ada yang ingin bertanya. Sepertinya penjelasan Pak Rudi sudah terlalu jelas, Pak. Jadi mereka belum bertanya, mungkin penasaran mau lanjut ke supply use table. Oke. Mungkin saya coba share screen Pak Arham ya, sebab saya mencoba pakai kursor supaya lebih enak menjelaskannya. Boleh Pak Arham ya share screen ya? Silakan Pak. Oke. Diberikan host dulu untuk Pak Rudi. Sebentar Pak ya. Oke, nampak Pak Arham? Pak, jelas sekali Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut dengan supply and use table. Ya, jadi seperti saya katakan di awal bahwa supply and use table ini adalah framework atau lembar kerja untuk menyusun PDB dan tabel input output. Ya. Pertama dalam rangka penyusunan PDB, jadi SUT ini SNA 2008. Jadi SNA 2008 ini adalah manual yang disusun oleh PBB yang digunakan oleh seluruh negara di dunia dalam menyusun PDB, ya, dalam menyusun PDB atau menyusun neraca nasional negara masing-masing, ya. Nah, Indonesia itu sudah mulai menerapkan SNA 2008 ini. Jadi sebelum menyusun PDB, tabel I/O, itu disusunlah ya supply and use table. Tapi pada tingkat nasional, ya. Jadi dalam rangka penyusunan PDB, sebenarnya supply and use table ini digunakan sebagai dasar untuk merevisi angka PDB. Saya ulangi lagi,
pada dasarnya supply and use table ini digunakan untuk merevisi angka PDB. Nah, ini yang terakhir ya, sebagai lembaga kerja merevisi angka PDB tahunan dan perubahan tahun dasar. Ya. Jadi kita bisa lihat di website BPS pusat atau BPS RI maupun BPS provinsi, SUT itu tidak pernah ada, ya, tidak dipublikasikan, tidak dirilis SUT. Kenapa? Karena dilihat sebagai lembar kerja worksheet, ya, yang dipublikasikan adalah PDB atau tabel I/O, ya. Karena SUT ini pertama adalah dalam rangka merevisi angka PDB, kemudian kedua dalam rangka menyusun tabel input output. Ya. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Nanti kalau ada yang nanya tabel UT itu adanya di mana? Itu tidak dirilis, artinya bukan public domain SUT ini, ya, bukan public domain. Ya, tapi kemungkinan ya kalau ada peneliti atau bapeda atau apa berkeinginan melihat lebih jauh, bisa diinikan ke masing-masing BPS provinsi atau BPS pusat. Ya. Baik, itu pertama ya, bahwa SUT ini adalah lembar kerja untuk menyusun merevisi PDB dan menyusun tabel input output. Ya. Kemudian kedua, SUT adalah matriks yang mencerminkan suplai barang dan jasa dan sekaligus menginformasikan penggunaan barang dan jasa dalam perekonomian. Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa SUT ini terdiri dari dua tabel, pertama tabel supply, kemudian kedua tabel use. Ya, disajikan secara kolom dan baris, di mana pada kolom menampilkan industri dan baris menampilkan komoditi. Ya, mungkin nanti secara ini akan mudah. Nah, ini dia. Ya, jadi ada dua tabel. Ini tabel supply, ya, tabel penyediaan. Ini tabel use, ya, tabel penggunaan. Ya, ini tabel supply. Itu artinya setiap industri, ya, dari industri pertanian, pertambangan, konstruksi, ya, kemudian perdagangan, setiap industri ini menghasilkan produk apa saja. Nah, ini tabel supply. Ya, oh, industri pertanian menghasilkan padi, menghasilkan jagung, menghasilkan sayur-sayuran, dan seterusnya. Oh, industri manufaktur menghasilkan industri makanan, ya, menghasilkan industri karet, menghasilkan, nah, seterusnya. Ya, jadi artinya ini tabel penyediaan setiap industri menghasilkan produk apa saja. Ya, ini tabel supply. Kemudian kedua dalam tabel supply, jadi baik tabel SUT maupun tabel I/O, kita membaca sebuah tabel itu bisa menurut kolom dan bisa menurut baris. Ya, setiap tabel. Tadi saya membaca menurut kolom. Industri-industri yang ada menghasilkan produk-produk apa saja. Kemudian di sini ada kolom import, ya. Import dari produk-produk ini, ya, berapa besar? Ini adalah kolom import. Ya. Kemudian dia ada kolom margin perdagangan dan margin pengangkutan. Ya. Kemudian ini ada kolom pajak atas produk. Ya. Kemudian dijumlahkan, ya, setiap produk yang ada di sini menurut baris ditambah import ditambah margin ditambah tax, itu disebut dengan total supply. Ya, kita jumlahkan itu disebut dengan total supply.
dari setiap produk yang ada. Sedangkan di sini ya kolom ya ini disebut dengan total output dari setiap industri pertanian berapa total outputnya, industri pertambangan berapa dan seterusnya. Ya, itu kalau kita melihat tabel supply, makna dari tabel supply. Ya, kita belum bicara bagaimana mendapatkan, tapi mengartikan angka dari tabel supply ini. Ya. Kemudian kedua tabel use. Ya, tabel use artinya tabel penggunaan. Ya, dari barang dan jasa yang dihasilkan atau disuplai ini digunakan untuk apa saja. Ya. Nah, pertama digunakan dalam rangka intermediate demand, kemudian kedua digunakan dalam rangka final demand, konsumsi akhir. Ya. Jadi intermediate demand setiap industri ya. Nah, sekarang kita baca menurut kolom. Kalau kita baca menurut kolom ya, itu artinya industri-industri ini menggunakan produk apa saja. Itu kalau kita baca menurut kolom ya. Industri pertanian menggunakan produk industri pengolahan berapa, menggunakan listrik berapa, itu industri pertanian. Ya. Kemudian final demand-nya itu adalah ini konsumsi rumah tangga, ini konsumsi lembaga non-profit, konsumsi pemerintah, dan seterusnya. Ya, jadi konsumsi pemerintah menggunakan produk pertanian berapa, konsumsi pemerintah menggunakan produk industri pengolahan berapa, dan seterusnya. Itu kalau kita membaca menurut kolom, ya. Kalau kita membaca menurut baris, ya, artinya produk pada masing baris ini digunakan untuk intermediate demand oleh masing-masing industri berapa, digunakan oleh masing komponen final demand untuk permintaan akhir berapa. Ya, jadi kalau kita melihat baris itu artinya kita melihat distribusi output yang digunakan oleh industri dalam rangka intermediate demand dan digunakan oleh pemerintah dan rumah tangga dan seterusnya dalam rangka final demand. Ya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan total intermediate consumption, ya, total input antaranya, intermediate inputnya, ada apa namanya gross value added, ya, nilai tambah bruto, ya, dan total input, ya. Nah ini, ya, jadi antara total input dan total output setiap industri ini harus sama, equal. Ya, itu pertama. Kemudian total supply dan total use itu sama. Ya. Kemudian total gross value added ya antara industri dan sektor itu juga harus sama. Ya. Nah, inilah kelebihan dari tabel SUT maupun tabel I/O, ya, bahwa tabel SUT dan tabel I/O itu dalam kondisi equilibrium, dalam kondisi keseimbangan. Berbeda dengan PDRB, ya. PDRB apa namanya? Dia sama tapi belum tentu equilibrium seperti halnya dalam tabel SUT atau tabel I/O. Nah, ini contoh framework tabel supply 52 industri kali 65 produk. Ya. Jadi teman-teman BPS Provinsi sebelum menyusun tabel I/O 2016 ya, itu diminta menyusun tabel SUT dulu. Ya. Setelah tabel SUT-nya jadi, baru disusun tabel I/O dengan melakukan transformasi dari tabel SUT ke tabel I/O.
Ya. Nah, yang susah, yang lama, yang berat itu adalah menyusun tabel SUT ini. Ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana tahapan penyusunan tabel SUT dan IO. Ya. Nah, di sini yang tadi saya ceritakan ya, ini tabel supply, artinya supply dari setiap industri. Ya, industri ini menghasilkan produk apa saja, industri 1, industri 2, industri 52, dan ini disebut dengan total output domestik. Ya. Kemudian dari import, ya, import untuk produk satu berapa barang, jasanya berapa, ya. Kemudian import antar provinsi karena kita bicara regional, ya. Kalau bicara IO regional pasti ada import antar provinsi, ekspor antar provinsi. Tapi kalau kita bicara nasional, ini tidak ada antar provinsinya. Ya. Nah, kemudian ini adalah kolom import ya dari masing-masing produk. Kemudian ini adalah margin, trade and transport marginnya ya dari masing-masing produk ya. Kemudian ini adalah total supply ya. Jadi supply ini adalah output domestik ditambah import ditambah margin. Itu disebut total supply atas dasar harga pembeli ya. Nah, ini adalah tabel use ya, tabel use artinya penggunaan ya. Jadi setiap industri kalau kita baca menurut kolom, setiap industri ini menggunakan produk apa saja dalam rangka proses produksi sebagai intermediate consumption ya, permintaan antara ya. Jadi ini digunakan industri masing-masing industri menggunakan produk-produk apa saja. PKRT ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga ya. Setiap rumah tangga atau rumah tangga menggunakan produk-produk apa saja, mengkonsumsi produk apa saja. Lembaga non-profit menggunakan produk apa saja, pemerintah ya menggunakan apa saja, PMTB, inventory, ekspor ya. Ekspor ini tadi saya katakan karena kita bicaranya region berarti ada ekspor antar provinsi. Ya. Total konsumsi akhir ya, total final 5 ditambah total konsumsi antara dapat yang disebut dengan total demand atau total use. Dan total use ini sama dengan total supply ya. Kemudian dalam tabel use ini juga tergambarkan komponen final demand. Ya, 201 ini adalah kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, 202 dan seterusnya. Ya. Ini adalah komponen final demand, ya. Sedangkan 209 ini adalah nilai tambah bruto yang merupakan penjumlahan kompensasi tenaga kerja, surplus, pajak, penyusutan dan pajak. Ya. Nah, ini yang yang lebih penting bahwa dalam tabel SUT, demikian juga nanti dalam tabel IO, ya, 3 pendekatan PDB PDRB sekaligus tergambarkan secara simultan. Ya, ini kelebihan dari SUT, tergambarkan secara simultan dan dalam kondisi equilibrium. Ya. Pendekatan produksi itu 210 kurang 190. Ya, itu adalah PDB ya 209 ya. Ini 210 berapa total input atau total output karena yang namanya input harus sama dengan output ya. Kalau tidak sama berarti tabel SUT atau IO-nya salah ya. 210 total input dikurang 190 ya. Total input antara permintaan antara sama dengan 209. Itu PDB, pendekatan produksi. Kemudian pendekatan penggunaan ya, itu 309 yaitu penjumlahan C, G, I, X, M ya dikurang import ya. Import itu adalah 409 di tabel supply tadi ya.
itu disebut dengan PDB, pendekatan pengeluaran atau penggunaan. Sedangkan pendekatan pendapatan, ya, ini yaitu penjumlahan 201 tambah 202, 203, 204 dan seterusnya. Ya, nah ini adalah apa namanya pendekatan tiga pendekatan PDB yang tergambar sekaligus secara simultan dalam tabel SUT maupun dalam tabel IO. Ya.